Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sistem Informasi Akuntansi. Kami akan menjelaskan tentang sistem documentation teknik quiz. Lalu selanjutnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Yang pertama ada Daniel Elzai Arwan dengan nomor NPM 2301 3010228. Lalu saya sendiri ada Revaliana Visa dengan NPM 2301 3010333. Lalu ada rekan saya ada Karen Erika Putri dengan NPM 2301 3010347. Selanjutnya rekan saya Madia Adinda dengan NPM 2301 3010348. Lalu selanjutnya ada Mustika Pratiwi dengan NPM 2301 3010349. Next. Yang pertama ada documentation. Materi ini tuh yang paling pertama ada dokumentasi. Dokumentasi ini tuh menjelaskan tentang narasi, bagan alir, diagram, materi yang tertulis, lalu menjelaskan tentang cara kerja suatu sistem. Yang kedua ada naratif deskripsi naratif, yang berisi tentang penjelasan tertulis, adanya langkah demi langkah tentang komponen sistem dan cara kerjanya. Lalu yang ketiga ada alat-alat penting yang termasuk pada membaca dokumentasi. Yang kedua ada mengevaluasi dokumen dengan merekomendasikan yang terbaik untuk meneruskan langkah-langkah sistem tersebut. Lalu yang ketiga ada keterampilan yang tinggi dalam menyiapkan dokumen itu sendiri. Next. Selanjutnya ada deskripsi grafis di proses bisnis yang digunakan oleh suatu perusahaan. Yang pertama ada flowchart dengan alir dokumen menunjukkan di dokumen dan informasi antar departemen atau tanggung jawab di perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada bagan alir program yang menunjukkan tentang urutan operasi logis dilakukan saat mengeksekusi suatunya perusahaan tersebut. Yang ketiga ada deskripsi grafis dari sumber, aliran data, proses informasi, penyimpanan data, dan tujuan perusahaan tersebut. Next. Yang selanjutnya ada business process diagram, dan yang udah ada simbol-simbol itu kita bisa menjelaskan. Yang pertama kita mulai menunjukkan titik awal atau permulaan suatu proses di sebelah kiri kita yang berbentuk biru itu. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan menentukan untuk simbol yang ada hitam-hitamnya bulat itu adalah akhir, menunjukkan klik akhir dari suatu proses. Untuk yang sebelahnya aktivitas dalam proses, mendeskripsi tugas dalam proses. Untuk yang segi 4 ini adalah keputusan, mewakili titik keputusan dalam proses. Lalu alur, menunjukkan aliran data atau informasi dalam proses. Dan yang terakhir informasi, anotasi, panah putus-putus yang menghubungkan penjelasan.
paduan dari mempersiapkan BPD sendiri ada yang pertama, identifikasi proses bisnis yang menjelaskan proses dan aliran data melalui observasi, wawancara, atau deskripsi naratif. Dan yang kedua ada abaikan teknologi dalam detail dokumen, yang jangan menggambar aliran dokumen atau teknologi konsep pada langkah aktivitas proses. Yang selanjutnya, tentukan detail, sesuaikan dengan detail BPD dan aktivitas umum hingga subatifikasi rinci sesuai kebutuhan evaluasi. Dan yang ketiga, organisasi diagram, 1 kolom untuk karyawan atau departemen dan 1 kolom untuk aktivitas, alur aktivitas dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Yang terakhir, masukkan proses bisnis, tunjukkan awal dan akhir proses, digunakan simbol yang tepat, dan beri deskripsi serta anotasi yang diperlukan. Gunakan panah untuk arah aliran data. Next. Yang selanjutnya adalah flowchart. Jadi diagram alir atau flowchart ini adalah representasi visual dari suatu proses atau sistem yang menggambarkan gimana pekerjaan yang dilakukan dan data mengalir dalam organisasi. Diagram ini membantu kita buat menganalisis dan meningkatkan proses bisnis serta aliran data. Diagram alir dibuat menggunakan perangkat lunak kayak Visio, Word, Excel, atau PowerPoint, dan menggunakan simbol standar yang terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama, simbol input atau output. Yang kedua, simbol proses. Yang ketiga, simbol penyimpanan. Yang keempat, itu simbol aliran dan miscellaneous. Yang selanjutnya itu ada flowchart simbol yang input output. Jadi ini ada beberapa simbol. Simbol yang pertama itu buat dokumen. Dokumen itu mewakili dokumen baik dalam bentuk fisik atau bentuk kertas maupun elektronik. Yang kedua itu multiple copies of one paper dokumen. Itu menunjukkan adanya beberapa salinan dari satu dokumen yang sama. Yang ketiga ada electronic output. Di electronic output ini menunjukkan data yang dihasilkan oleh sistem dan ditampilkan pada perangkat elektronik. Yang keempat ada electronic data entry. Itu mewakili perangkat atau proses memasukkan data ke dalam sistem secara elektronik. Yang terakhir itu ada electronic input and output device. Di situ menunjukkan perangkat yang dapat digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan data secara elektronik. Jadi yang selanjutnya ini ada flowchart simbol yang flow and miscellaneous. Jadi
Yang pertama, yang di tabel paling atas ini ada dokumen or processing flow. Itu menunjukkan arah aliran data atau proses dalam diagram alir. Yang kedua, tabel kedua ada communication link. Itu menunjukkan koneksi antara dua sistem atau lokasi yang berbeda. Di tabel ketiga ada yang bulat ini on page connector, itu menghubungkan bagian-bagian diagram alir dalam satu halaman yang sama. Yang selanjutnya off page connector itu menghubungkan bagian-bagian diagram alir yang berada di dalam halaman yang berbeda. Jadi kayak menghubungkan diagram-diagram yang berbeda halaman bisa dijadiin satu. Terus abis itu selanjutnya ada terminal. Terminal itu menunjukkan titik awal, akhir, atau titik interupsi dalam suatu proses. Terus ada decision, itu menunjukkan titik di mana sebuah keputusan dibuat. Yang terakhir ada annotation, itu buat menambahkan penjelasan atau komentar tambahan pada diagram alir itu sendiri. Selanjutnya yaitu types of flowchart. Jadi yang pertama yaitu definisi dari dokumen flowchart atau diagram alir dokumen, yaitu untuk menggambarkan aliran dokumen dan data di antara area tanggung jawab dalam suatu organisasi. Bagian ini untuk menelusuri dokumen, dari mana setiap dokumen berasal, distribusinya, tujuannya, disposisi, dan semua hal yang terjadi ketika dokumen tersebut mengalir di dalam sistem. Kemudian yang kedua ada definisi internal control flowchart, yakni diagram alir pengendalian internal atau internal control flowchart untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Dan diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem atau prosedur yang bertanggung jawab atas penundaan yang sia-sia. Kemudian yang terakhir ada definisi sistem flowchart. Diagram alir sistem atau sistem flowchart menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, penyimpanan, dan output sistem. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan arus data dan prosedur dalam SIA atau sistem informasi akuntansi. Masing-masing proses bisnis menggunakan bagian alir sistem untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana setiap proses bisnis bekerja. Next. Dan untuk simbol dari flowchart, yang pertama ini ada computer processing atau yang biasa digunakan untuk mewakili operasi atau perhitungan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian selanjutnya ada manual operation yang terlihat, yang sudah tertera simbolnya, yang digunakan untuk menunjukkan tugas yang dilakukan secara manual oleh manusia. Kemudian untuk storage ada database, yaitu untuk mewakili tempat penyimpanan data secara terorganisir dalam komputer. Kemudian ada magnetic tape untuk menunjukkan media penyimpanan data berupa pita magnetik. Ada paper document file, yaitu untuk mewakili tempat penyimpanan dokumen fisik. Dan yang terakhir adalah jurnal atau ledger untuk menunjukkan buku catatan akuntansi. Next.
Selanjutnya ada tipe flowchart. Definisi flowchart program adalah sebuah bagan yang menggambarkan secara rinci langkah-langkah dari suatu proses program. Flowchart program dibuat dari turun flowchart sistem. Terdapat dua jenis flowchart program. Yang pertama adalah flowchart logika program yang digunakan untuk menggambarkan setiap langkah dalam sebuah program komputer secara logis. Yang kedua adalah flowchart program komputer terperinci yang biasanya digunakan untuk menggambarkan instruksi dari sebuah program komputer secara detail. Flowchart ini disiapkan oleh para programmer seperti biasa. Di sini terdapat beberapa simbol. Yang pertama, simbol dari dokumen opposition flow, yang dimana menunjukkan arah aliran data atau progres dalam sebuah flowchart. Yang kedua ada communication link, yang menunjukkan koneksi antara dua sistem atau lokasi yang berbeda. Yang ketiga, terdapat on-page connector, yang menghubungkan bagian-bagian flowchart pada halaman yang sama. Yang keempat, terdapat off-page connector, yang menghubungkan bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Selanjutnya ada terminal, yang menunjukkan titik awal, akhir, atau titik interupsi dalam suatu proses. Setelah itu ada decision, yang menunjukkan titik di mana keputusan dibuat. Dan yang terakhir, terdapat annotation, yang menambahkan penjelasan atau komentar tambahan pada flowchart. Di sini terdapat diagram basic data flow. Yang pertama ada sumber data asal yang ditandai dengan huruf A. Selanjutnya output dari data A akan proses dengan sumber data B. Dan lalu itu sumber data C akan mengalirkan data pada data D dan E. Lalu aliran data E dikirim ke tujuan data C. Serta proses F menggabungkan aliran data D dan G sebagai input dan menghasilkan aliran data I dan G sebagai output. Aliran data G juga berasal data G juga berasal dari F dan kembali ke penyimpanan data H. Aliran data I dikirim ke tujuan data K.
Yang selanjutnya ada basic data flow diagram elemen. Jadi di sini gambar di samping ini menunjukkan dua baris karena pertanyaan pelanggan L tidak selalu menyertai pembayaran yang di B ini. Jika diwakili oleh aliran data yang sama, elemen yang terpisah dan tujuannya yang lebih berbeda dikaburkan, dan di FD lebih sulit untuk ditafsirkan. Terus yang selanjutnya itu bentuk ancaman sistem informasi akuntansi ada 4. Yang pertama itu bencana alam dan politik kayak kebakaran, banjir, gempa bumi, angin topan, tornado, badai salju, atau kayak serangan teroris gitu. Yang kedua ada kesalahan perangkat lunak dan kerusakan peralatan. Kesalahan perangkat lunak atau kerusakan sistem operasi, kegagalan perangkat keras, pemadaman listrik, atau kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi. Yang ketiga ada tindakan yang tidak disengaja kayak kegagalan untuk mengikuti prosedur yang telah diterapkan, dan personil yang tidak terlatih atau diawasi dengan baik. Kesalahan yang tidak disengaja ini atau kelalaian itu biasanya bisa menghasilkan data yang salah atau kesalahan logika. Yang terakhir ada tindakan yang tidak disengaja, itu kayak sabotase, kesalahan penyajian, pengungkapan data yang tidak sah, penyalahgunaan aset, penipuan, korupsi, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.